Sekarang kita akan membahas satu pokok bahasan tentang keilahian Kristus yang dilihat dari perspektif teologi sistematika. Dan untuk pertama ini, keilahian Kristus kita akan lihat dari topik Trinitas. Dalam teologi sistematika, keilahian Kristus merupakan salah satu dari pilar utama iman Kristen yang tidak dapat ditawar. Beberapa doktrin penting yang berkaitan dengannya. Pertama adalah Trinitas. Allah adalah satu esensi dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Keilahian Yesus hanya dapat dipahami secara penuh dalam bingkai Trinitarian. Dalam pemahaman teologi sistematika, keilahian Kristus bukanlah doktrin tambahan, melainkan fondasi utama iman Kristen yang menentukan segala aspek lainnya. Doktrin ini terkait erat dengan ajaran Tritunggal, yang menyatakan bahwa Allah adalah satu dalam esensi, tetapi hadir dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, dalam bingkai Trinitarian inilah, keilahian Yesus Kristus dapat dimengerti dengan utuh, bahwa Ia, yaitu Yesus Kristus, adalah pribadi kedua dalam Trinitas, sama dalam hakikat, usia, dengan Bapa dan Roh Kudus. Namun, berbeda dalam peran dan relasi. Pernyataan ini tidak muncul semata dari tradisi teologis, melainkan bersumber dari teks-teks kitab suci, seperti Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, yang secara eksplisit menegaskan bahwa Yesus bukan hanya bersama Allah, tetapi adalah Allah itu sendiri. Teologi evangelikal menekankan bahwa penolakan terhadap keilahian Kristus akan menyebabkan kehancuran struktur Injil itu sendiri. Karena hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan hanya jika Yesus adalah Allah, maka salibnya memiliki kuasa penebusan yang mutlak. Teolog seperti Millard Erickson dan Wayne Grudem menegaskan bahwa doktrin ini bukan hasil refleksi gereja belaka, tetapi merupakan kesimpulan niscaya dari kesaksian Alkitab yang konsisten dan integratif. Dengan demikian, memahami keilahian Kristus secara benar berarti memahami inti iman Kristen itu sendiri. Maksudnya begini, saudaraku. Bayangkan ketika kita sedang membaca sebuah doa kuno dari gereja perdana yang diucapkan dengan kekusyukan di tengah komunitas orang percaya yang baru saja mengalami transformasi oleh Injil. Dalam doa itu, Anda kemudian mendengar dengan jelas disebutkan 3 nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Namun, tanpa membagi keesaan Allah, mereka kemudian mengaku Allah adalah satu. Ini bukanlah kontradiksi, melainkan inti dari doktrin Trinitas yang menyatakan bahwa Allah adalah satu hakikat, namun hadir di dalam 3 pribadi, hipostasis. Para penulis Perjanjian Baru, khususnya Paulus dalam 2 Korintus 13 ayat 13, menyebut ketiga pribadi ini dalam kerangka ibadah dan berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Bagi komunitas Kristen awal, menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam doa itu bukan sekedar formula liturgis, tetapi suatu bentuk kesadaran teologis bahwa mereka sedang menyembah Allah yang esa dalam tiga pribadi yang aktif menyatakan karyanya. Secara eksegetis, pernyataan Allah adalah satu berakar dalam Shema Israel, Ulangan 6 ayat 4. Namun dalam terang perjanjian baru, pengakuan ini diperluas untuk mencakup karya penyelamatan yang dinyatakan melalui Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Teolog evangelikal seperti Fred Sanders menekankan bahwa gereja itu tidak menciptakan konsep Trinitas, tetapi menafsirkan realitas penyataan Allah sebagaimana termuat di dalam kitab suci. Dengan kata lain, Trinitas itu bukan hasil spekulasi metafisik, tetapi respon terhadap pengalaman penyelamatan melalui Yesus Kristus dan karya Roh Kudus. Maka, ketika gereja mula-mula mengangkat nama ketiga pribadi itu di dalam doa, mereka sedang mengafirmasi bahwa Allah yang satu itu menyatakan dirinya secara penuh dalam relasi kasih yang kekal dan aktif. Kemudian, kalau kita melihat di dalam Matius 28 ayat 19, di situ dikatakan, "Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Lalu ada juga di 2 Korintus 13 ayat 13, "Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian." Dari sini, Anda mungkin bertanya, apa arti sebenarnya dari tiga pribadi ini? Bagaimana bisa ada tiga Tuhan, tetapi hanya satu Allah? Dan apakah ini berarti Yesus benar-benar Allah juga? Pertanyaan seperti ini sangat wajar sekali muncul, terutama bagi mereka yang baru mengenal iman Kristen. Mungkin Anda bertanya, kalau ada tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, apakah itu berarti kita percaya pada tiga Allah? Namun, disinilah letak kekasan iman Kristen. Kita percaya hanya ada satu Allah yang esa, tetapi Ia menyatakan dirinya dalam tiga pribadi yang berbeda namun setara dalam esensi. Istilah pribadi dalam doktrin Trinitas bukanlah tiga individu terpisah, seperti tiga manusia yang berbeda, tetapi menunjuk pada tiga pusat kesadaran atau relasi yang berada dalam satu keberadaan ilahi yang sama. Kitab suci tidak menyebut secara langsung istilah Trinitas, tetapi secara implisit menyingkapkan hubungan tiga pribadi ini dalam berbagai teks. Dalam Matius 28 ayat 19, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang menunjukkan kesatuan dalam keilahian. Penggunaan kata nama dalam bentuk tunggal onoma, tetapi diikuti tiga pribadi, menunjukkan bahwa ketiganya berbagi identitas ilahi yang sama. Ini berarti bahwa Yesus bukan hanya utusan Allah atau makhluk agung, tetapi dari Allah itu sendiri.
Allah yang menjadi manusia. Dalam pemahaman teologi evangelikal, keilahian Kristus ini ditegaskan karena Ia memiliki atribut ilahi yang hanya dimiliki oleh Allah. Ia kekal, maha kuasa, dan layak disembah. Teolog seperti Wayne Grudem menekankan bahwa Putra Allah tidak menjadi ilahi karena diangkat, tetapi memang sudah adalah Allah dari kekekalan. Maka ketika kita menyembah Yesus, kita tidak sedang menaikkan pujian kepada seorang nabi besar, tetapi kepada pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Inilah misteri agung yang sekaligus adalah fondasi iman Kristen. Satu Allah, tiga pribadi yang kekal dan setara dalam esensi.